Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hola sobatku youtuber dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan yang sudah nonton video dari Rafcom Tech Channel. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini Rafcom Tech Channel akan tutorialkan mengenai spot welding ya, spot welding yang biasa diperuntukkan untuk baterai begini ya. Nah gitu. Oke, sekarang di depan kita sudah ada barangnya, ini satu paket. Kita buka kelengkapannya ya, kita buka kelengkapannya. Ini ada apa namanya, kabelnya sendiri, kabel input sama kabel output. Ini selongsong bakarnya untuk kesini ya, kanan kiri ada dua. Kemudian ada sekunnya 4, ada mur bautnya ya, dan ada juga PCB-nya ini ya. Nah lantas bagaimana perakitannya, yuk langsung kita bahas. Baik, langkah berikutnya ini komponen 2 disolder dulu ya. Ini buzzer ya, ini buzzernya kelihatan. Nah ini buzzer, ini elko harus disolder. Nah udah disolder, ini bisa dipotong ya, bisa dipotong. Nah ini kita potong ya. Nah perhatikan ini nggak boleh kebalik ya, buzzernya nanti nggak bunyi. Ini ada plus minus, di sini ada, di bawahnya ini ada kodenya plus minus. Demikian pula yang elko nya ini ya, 2225 volt. Ini juga ada plus minusnya ya, di sini ada kelihatan. Di sini sebelum saya solder tuh ada kodenya ya. Nah ini menggunakan MOSFET 5. Oke, setelah ini selesai tinggal kita siapkan kabelnya tadi ya untuk dipasang sekun. Nah ini pemasangannya cukup simpel sekali ya. Ini input ya, input ini biasanya ada kabelnya, cuman untuk membuat ampere semakin besar ini saya sambung lagi ke kepala aki ya. Pada dasarnya ini spot welding menggunakan aki ya, aki 12 volt. Ingat ya, aki 12 volt, nggak boleh di bawah atau nggak boleh di atasnya, di atas akan merusak. Nah ini outputnya ya, outputnya ini, outputnya ya. Ini bisa di di hotgun pakai hotgun supaya rapet ya, atau bisa begini aja sesuka hati pemirsa. Nah ujungnya ditajamkan sedikit ya biar enak. Oke, sudah semua ya pengkabelannya. Ini yang plus. Jadi sistem spot welding ini yang menggunakan MOSFET itu yang di sirkuit itu minusnya ya, plusnya disambung langsung. Nah ini plus yang ke aki, ini minus yang ke aki melalui MOSFET dan rangkaian sistem di sini. Ini outputnya. Nah ini output yang ke spot welding ya, namanya lead spotnya ini ya, tembaga. Ini seperti ini yang tadi sudah kita bahas ya di sebelumnya. Nah ini supaya enggak induksi atau tangan sih enggak kenapa, dia enggak tegangan tinggi, bukan. Ini untuk supaya enggak induksi saja atau panas ya biasanya kalau terlalu lama. Tapi ini enggak panas, ini sepertinya enggak. Nah setelah semua selesai, ini saya lubangin, saya besarkan ya untuk kepala aki langsung. Jadi tanpa melalui kabel lain. Harusnya kan ini apa namanya, harusnya kan begini ya. Nah ini ketemu ke aki minus, tapi untuk
untuk memperpendek sirkuit supaya ampere lebih besar. Jadi saya sambung langsung. Jadi nanti kalau udah seperti itu biasanya kabel bisa kita panjangkan. Kalau mainan spot welding nih kabel ada ukurannya ya. Kalau enggak nanti enggak akan melakukan titik pengelasan. Nah, langkah yang kedua, disiapkan akinya. Nah, ini akinya ya. Kurang kelihatan ya. Saya ini aja ya. Nah, ini akinya ini. Oke. Karena tripod saya pendek ini. Nah, untuk meyakinkan aki, ini aki Mobilio saya ya, saya pinjem aki Mobilio saya pinjem dulu. Nah, untuk meyakinkan aki ini sehat atau tidak, sobat bisa menggunakan alat ini yang sebelumnya juga udah saya posting di video sebelumnya. Nah, ini gini ya. Nah, untuk tes ini tanggal berapa nih? Oh, ini 14 bulan 2 2019 ya. 14 bulan 2 2019. Alhamdulillah masih bagus akinya untuk Mobilio saya. Nah, ini kondisi aki saya. Oke. Nah, untuk meyakinkan lagi bagus atau tidak, ini caranya gini sobat ya. Ini ada kabel dikit, kita kupas ya. Jadi sepaknya harus gede, harus tinggi bunyi apinya itu. Biasanya memang diukur tegangannya 12, sekian, tapi pada saat untuk untuk pengangkatan ampere itu buat starter nggak kuat dan lain sebagainya. Nah, ini kita taruh di sini, ini harus gede apinya ya. Nah, harus trek gitu, dan ini panas, itu yang bener. Tapi kalau aki sobatku di sana dikonsletin itu nggak bunyi cepak, nggak bunyi kencang, hanya trek gitu, itu nggak bisa dipakai. Saya pastikan alat ini nggak akan fungsi ya. Nah, lantas bagaimana, kita langsung saja praktekkan ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk yang minus ini ya, ini kita pasang di sini. Oke. Dan yang plus kita pasang di sini. Oke, kita kencengkan. Baik, setelah terpasang seperti ini ya, sudah enak ya. Nah, ini sudah ini buat tes ya nanti ya, meja buat meja. Nah, ini cukup ya. Nah, oke. Nah, sekarang langkah ke berikutnya, ini on off nya di sini ya. Ini ada on off nya di sini. Nah, ini ada on off nya, kita tekan sekali ya. Tekan sekali, itu level 1. Oke, tekan lama lagi level 2, hijau kedip-kedip yang itu level 2. Tekan lagi lama, lepas level 3. Oke, tekan lagi lama, terakhir level 4 merah kedip-kedip. Jadi ada 4 level ya, ada 4 level. Nah, sekarang kita coba level, kita matikan dulu karena cuma 4 level. Nah, kita coba level yang pertama saja ya, paling rendah, ampere paling rendah, ini artinya itu. Nah, kita siapkan baterai bekas ya. Ini kita siapkan testernya, nikelnya ya. Nikel ini ada nikel yang tipis, ini ada yang tebal ini. Oke, sekarang kita coba nikel yang tebal dulu ya. Nah, oke, ini kita ratakan dulu ya. Nah, sobat bisa pegang yang sini satu ya. Oke, yang sini satu dan yang sini satu, terserah mau di spot yang mana, tapi intinya kalau bisa sih 2 ya, 4 lah. Nah, langsung tek gitu ya. Nah, satu lagi di sini misalnya. Nah, kalau sobat masih kurang kencang, ini level kita naikkan ya.
Nah, hijau kedap-kedip ya. Coba kita kencangkan dulu kepala akinya. Kepala akinya kita kencangkan dulu ya. Nah, kita coba lagi dengan plat yang tebal ini, nikelnya nih. Yang tebal. Ini. Nah, gitu ya. Nempel. Nah, kalau kurang ini lagi ya bisa ini, bisa kita gedekan lagi. Seperti ini ya. Kita sampai tek gitu ya. Nah, sampai ada menyala. Jadi saya kayak ada sepak. Nah, sekarang kita tes dengan yang tipis ya. Empat ya, coba kita 4. Lumayan ya. Kita timpah lagi dengan yang ini. Ya, jadi seperti itu ya sobat ya. Udah lumayan kencang ini. Ini yang agak tebal, memang agak nggak beraturan bentuknya ini, bekas ini. Nah, harus dibersihkan dulu ya. Kalau ini kan udah bersih ya, jadi kenceng. Oke sobat, demikian info mengenai spot welding ya. Simple, dengan catatan aki sobat harus sehat ya. Kalau akinya nggak sehat jangan, nanti percuma. Nanti saya akan coba praktekkan rangkaian ini dengan pakai transformator ya. Dan saya akan buat juga video berikutnya menggunakan trafo toroidal dengan dengan alat yang beda, bukan yang seperti ini. Jadi pakai alat ini kan menggunakan aki, kalau itu menggunakan trafo. Nanti ya di video berikutnya saya akan praktekkan. Yang jelas nanti kita bisa buat PR ini ya, bikin aki buat motor atau RC, remote control dan lain sebagainya. Terima kasih dari Raf Contact Channel, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.